Shin Tae-yong butuh pemain naturalisasi tambahan demi dongkrak prestasi timnas Indonesia. Shin Tae-yong membutuhkan pemain naturalisasi tambahan demi mendongkrak prestasi timnas Indonesia. Permintaan itu dilontarkan Shin Tae-yong usai timnas Indonesia melakoni pertandingan melawan Irak di Piala Asia U23. Memang skuad saat ini sedang di jalan yang baik dan baik juga di prestasi. Tapi, untuk kedepannya, biar kami bisa lebih berprestasi, sebisa mungkin akan mencari pemain keturunan tambahan, kata Shin Tae-yong kepada awak media. Semenjak timnas Indonesia dipegang Shin Tae-yong, ada banyak pemain keturunan yang dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia setelah mendapat rekomendasi juru taktik asal Korea Selatan tersebut. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pun tidak berpangku tangan, ia sangat ingin membantu Shin Tae-yong menciptakan tim nasional yang tangguh di event-event penting selanjutnya. Kembali, kita memerlukan 2x11 pemain tim senior maupun junior yang sama levelnya, perlu dilihat Piala Asia U23 kemarin, ST sepertinya bingung merotasi pemain, kata Erick Thohir kepada Bola Sport. Jadi apa salahnya jika kita terus menambah pemain-pemain keturunan demi prestasi timnas Indonesia, tegas Ketum PSSI. Delano van der Heijden, gelandang keturunan yang bisa jadi pesaing Marcelino Ferdinand di timnas Indonesia. Gelandang muda Indonesia, Marcelino Ferdinand dikritik karena tampil egois ketika melawan Irak di perebutan juara 3 Piala Asia U23 2024, Kamis, 2 Mei 2024, malam waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia U23 alami kekalahan lawan Irak dengan skor 1-2. Skuad Garuda Muda memang sempat unggul dulu berkat tendangan Ivar Jenner. Akan tetapi, Irak bisa menyamakan kedudukan lewat Zaid Tahsen. Lalu singa Mesopotamia muda berhasil comeback berkat gol Ali Jasim di extra time. Usai kekalahan ini, netizen menyoroti permainan Marcelino Ferdinand karena dianggap egois. Gelandang KMSK Deinze itu dikritik karena ingin show off. Para netizen beranggapan bahwa hal itu terjadi karena Marcelino Ferdinand minim saingan. Sehingga, ia selalu menjadi andalan Shin Tae-yong. Nah, jika bicara soal pemain yang mungkin bisa bersaing dengan Marcelino, ada satu nama kini jadi sorotan. Ia adalah Delano van der Heijden. Menurut laporan Instagram Football Talent Nealis, Delano van der Heijden dikabarkan ingin bermain untuk timnas Indonesia. Bahkan ia sempat dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk menjalani trial bersamaan Rafael Struijk dan Zico Soore. Akan tetapi, Feyenoord yang menjadi klub Delano tidak melepasnya. ST ingin melihat Delano waktu seleksi bersama Zico dan Rafael, tapi saat itu klubnya tidak kasih izin. Sedangkan ST tidak mau langsung proses karena masih banyak gelandang di timnas yang mungkin tersaingi, tulis Football Talent Nealis. Melihat perkembangannya, Delano kini bahkan pernah promosi ke tim senior Feyenoord, meski usianya baru 19 tahun. Posisi bermainnya yang mampu tampil sebagai gelandang dan sayap kiri juga mirip dengan Marcelino. Legenda timnas Malaysia, Safei Salih, bingung Justin Hubner bikin blunder yang berujung gol penentu kemenangan timnas Irak U23 di perebutan posisi ketiga Piala Asia U23 2024. Dia mengaku tidak menyangka Justin Hubner hilang fokus yang membuat timnya kalah 1-2 dari Irak U23. Pada menit ke-96, Justin Hubner gagal mengantisipasi umpan lambung pemain Irak ke jantung pertahanan timnas Indonesia. Alhasil, Ali Jasim sangat leluasa dapat membobol gawang Hernando Ari. Safei Salih mengatakan Justin adalah sosok pemain yang cukup tenang saat turun laga. Jadi, dia heran mengapa pemain itu sampai hilang fokus dengan salah mengantisipasi umpan tim lawan. Saya tidak mengerti mengapa Justin melakukan kesalahan itu, ini sangat mengejutkan, kata Safei Salih dalam Twitter pribadinya. Mantan penyerang Malaysia itu menegaskan tidak menyangka kesalahan itu dilakukan oleh Justin Hubner karena menjadi titik krusial dalam laga tersebut. Hal itu pun harus menjadi bahan evaluasi ke depan agar timnas Indonesia U23 jauh lebih baik. Masih tidak yakin dan menyangka tentang hal itu, jadi, itu juga pertanyaan bagi saya, ujarnya. Shin Tae-yong buka suara soal peluang panggil Elkan Bagot untuk laga timnas Indonesia versus timnas Guinea. Shin Tae-yong buka suara soal peluang memanggil Elkan Bagot untuk laga timnas Indonesia versus timnas Guinea di playoff Olimpiade Paris 2024, Jumat 10 Mei 2024 pukul 00 waktu Indonesia Barat.
Ia mengatakan belum mau berbicara soal pemanggilan pemain lain, termasuk Elkan Bagot, berhubung timnya baru saja mengalami kekalahan. Demi menang atas Gini, timnas Indonesia tentu membutuhkan pemain tambahan. Elkan Bagot sejatinya dapat ditambahkan untuk memperkuat skuad. Terlebih, Elkan Bagot tak lagi memiliki agenda bersama Bristol Rovers, klub yang meminjamnya dari Ipswich Town. Ini bukan waktu yang tepat untuk menyebutkannya, soal kans Elkan Bagot masuk skuad, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers pasca laga Timnas Indonesia U23 versus Timnas Irak U23, Jumat, 3 Mei 2024. Berikut adalah profil Yankuba Minteh yang mulai jadi perbincangan di sosial media. Kabarnya Yankuba Minteh merupakan pemain incaran dari Shin Tae-yong untuk perkuat Timnas Indonesia. Saat ini PSSI bersama Timnas Indonesia sedang gencar mencari pemain keturunan yang bisa perkuat Timnas. Karena itu nama Yankuba Minteh muncul menjadi solusi, pemain Feyenoord itu bermain sebagai penyerang dan masih berumur 19 tahun. Dengan usia yang masih muda tersebut, Yankuba dianggap mampu untuk memenuhi ekspektasi Shin Tae-yong dan masyarakat khususnya di bidang sepak bola. Yankuba Minteh diketahui memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang bertempat tinggal di Papua. Hal ini diungkap oleh pengguna TikTok, Timnas Indonesia Mendunia, beberapa waktu yang lalu. Yankuba Minteh, mungkin akan menjadi penyerang muda Timnas Indonesia di era Shin Tae-yong, umurnya 19 tahun, sudah cetak 4 gol 2 assist, tulis caption akun tersebut. Penyerang dari Feyenoord ini pertama kali mengawali karirnya di dunia sepak bola saat bergabung dengan tim junior Odense U19. Selanjutnya Yankuba mulai berkarir dengan membela beberapa liga Inggris, Newcastle. Namun Yankuba tidak langsung bermain untuk Newcastle, ia langsung dipinjamkan klub dari Liga 1 Belanda, Feyenoord. Karena hal inilah Shin Tae-yong digadang-gadang akan menjemput Yankuba untuk bergabung ke Timnas Indonesia. Apa mungkin Shin Tae-yong berhasil memboyong pemain tersebut masih belum bisa dipastikan. Legenda Timnas Indonesia, Boaz Salosa beri respon soal keinginan Yankuba Minteh, striker keturunan Papua bela Timnas Indonesia. Berikut ini respon Boaz Salosa terhadap keinginan salah satu pemain keturunan Papua yang ingin membela Timnas Indonesia. Adapun pemain yang dimaksud adalah striker muda Feyenoord yang bermain untuk Eredivisie Belanda. Bermain di kasta tertinggi sepak bola Belanda, membuat pernyataan Yankuba Minteh mendapat sorotan dari legenda Timnas Indonesia yang merupakan pemain asli Papua. Yankuba Minteh memang jadi salah satu nama pemain keturunan baru yang mungkin bisa membela Timnas Indonesia. Pemain yang memiliki pengalaman di salah satu kompetisi terbaik di Eropa ini pasti akan dinantikan untuk membela Timnas Indonesia. Namun untuk membela Timnas Indonesia, Yankuba Minteh sendiri harus menempuh jalur naturalisasi. Legenda Timnas Indonesia asal Papua, Boaz Salosa, mengaku terbuka dengan adanya pemain berdarah Papua yang ingin membela Timnas Indonesia. Kemungkinan ini juga terbuka untuk para pemain lain yang memiliki darah Indonesia sesuai regulasi FIFA. Jadi, siapapun yang punya darah Indonesia, apalagi darah Papua pasti kami dukung 100% demi kemajuan sepak bola Indonesia, kata Boaz di salah satu unggahan pengguna TikTok Indonesia Mendunia. Saya terkejut dengar ini, ternyata ada pemain berdarah Papua yang bermain di Liga Top Eropa, tambahnya. Ini sangat luar biasa, jika benar dia, Yankuba, keturunan tanah Papua, semoga PSSI bisa secepatnya memproses, lanjut Boaz. Saya tidak ingin kejadian seperti tidak punya darah Indonesia dan kemudian, melakukan, naturalisasi, saya tidak setuju, pungkasnya. Sebelumnya pemain berusia 19 tahun tersebut menyebut bahwa membela Timnas Indonesia bakal jadi hal yang menyenangkan. Saya tahu seberapa gilanya depan bola di sana, saya juga tahu bahwa ada kemungkinan bermain untuk Timnas Indonesia, tapi itu mungkin terlalu sulit terwujud, jelas Yankuba. Ini sangat bagus, tapi, saya belum ada pikiran sampai situ, saya harus melihat ke depannya, saya sudah nyaman di sini, Gambia, tambahnya.